Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video perjalanan atau car vlog untuk melintasi jalan lintas selatan yang menghubungkan antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Jember. Bagaimana kondisi jalan lintas selatan di akhir tahun 2023 ini? Simak video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini agar kami senantiasa semangat untuk membuat konten-konten serupa. Baik teman-teman semua, hari ini saya akan melintasi jalur lintas selatan yang menghubungkan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember. Ini saya dari arah Candipuro menuju ke Jember. Dari persimpangan ini kita akan mulai yang disebut dengan jalur lintas selatan. Nah, ini kita sudah masuk. Jalur lintas selatan ini akan menghubungkan antara Kabupaten Lumajang hingga Kabupaten Jember. Jalur ini dibuat memang untuk jalan pintas sebagai jalur alternatif yang menyusuri pantai selatan di kawasan Kabupaten Lumajang dan Jember yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Jalur lintas selatan yang akan saya lewati ini merupakan bagian dari mega proyek jalur lintas selatan yang ada di bagian lot 8. Jadi di lot 8 ini menghubungkan antara Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember yang dimulai dari Desa Jarit di Candipuro Lumajang sampai ke Puger di Pantai Puger yang nanti akan ditandai dengan adanya mercusuar di Puger, sehingga jalur ini sekitar sepanjang 54 km dan kondisi jalan lintas selatan ini memang sudah cukup baik ya. Kalau kita lihat ini aspalnya cukup halus, kemudian lebar jalan meskipun ini tidak terlalu luas tapi sudah mencukupi ya, karena selain jalur utamanya bisa dilintasi oleh dua lajur kendaraan yang saling bertukar arah. Di sini juga ada penambahan di kanan kirinya berupa aspal tambahan, sehingga ada bahu jalannya bisa digunakan mungkin untuk kendaraan bermotor roda 2 yang menggunakan kecepatan rendah atau saat kita parkir sehingga tidak langsung turun ke tanah. Ya, suasananya saat ini tidak terlalu panas sekali. Awan ya cukup menyelimuti, namun masih sedikit-sedikit ada matahari yang tembus karena ini memang bulan Desember ya. Jadi ini di penghujung tahun ya teman-teman. Kita ambil footage video ini di tanggal 25 Desember ya, tepat Natal tahun 2023. Jadi jalur selatan ini diharapkan bisa menjadi sebuah jalur alternatif untuk mengurai kepadatan lalu lintas yang sudah cukup padat untuk jalur nasional yang menghubungkan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember yang melalui Tanggul. Di situ memang jalur utama ya, jadi lebih ke tengah. Jadi kalau ini jalurnya lebih ke pinggir pantai. Perjalanan kita kali ini sebenarnya berawal dari Pronojiwo Lumajang yang nanti akan berujung ke Bondowoso. Jadi ada alternatif, kita bisa menggunakan jalur lintas selatan. Jika teman-teman ingin menggunakan jalur utama yaitu melalui Wonorejo,
Tanggul, kemudian nanti Rambi Puji hingga Jember. Saya nggak tahu untuk jarak tempuhnya ya, tapi kalau waktu tempuh yang pernah saya bandingkan, ini melalui jalur ini lebih pendek. Karena khususnya dari Desa Jarit sampai Puger ini yang sepanjang 54 km, ini bisa kita tempuh sekitar 40 menitnya. Sekitar 40 menitan. Itu memang kecepatannya kalau rata-rata berarti di atas 100 km per jam. Kita agak nyantai saja karena ini siang hari, banyak pengendara-kendaraan yang melintas, baik roda 4 maupun roda 2. Bahkan ini roda 6 ini ya. Ini cukup berbahaya ini teman-teman ya. Truk-truk seperti ini membawa material batu tapi tidak ada pelindungnya, ini cukup berbahaya. Sebenarnya sudah ada aturan ya untuk truk-truk yang membawa material baik itu pasir, batu. Nah, ini ada tutupnya, itu bagus. Itu harus ditutupi karena apa? Dikhawatirkan nanti materialnya jatuh dan ketika di belakangnya ada pengendara baik itu roda 2 maupun roda 4, itu cukup berbahaya. Ya, bisa kita nikmati ya perjalanan kali ini. Kondisi aspalnya juga sangat halus, bagus. Kemudian jalurnya banyak jalur-jalur yang lurus, sehingga di sini rasanya seperti di tol. Bahkan kalau saya rasakan daripada melewati tol yang dicor beton, ini rasanya lebih mulus ya untuk melintasi jalur aspal yang seperti ini. Ini kualitas aspalnya cukup bagus, mudah-mudahan awet, dan kalau jika memang ada kerusakan ya segera diperbaiki. Jadi ini adalah jalan biasa yang rasanya seperti rasa tol. Kenapa? Karena kepadatan lalu lintasnya ya bisa dikategorikan sangat rendah sekali. Bahkan ini saya injak gas dengan kecepatan ya kisaran di 100 km per jam, ini masih terasa cukup lumayan ya. Namun perlu diperhatikan juga banyak pengguna kendaraan lain yang melintas di jalur ini yang perlu kita waspadai. Ini benar-benar kualitas jalannya bisa ngalahkan jalan tol ya. Cuma yang perlu diwaspadai seperti persimpangan tadi itu, banyak sekali ya persimpangan-persimpangan yang akan kita lewati, dan di situ kebanyakan ada volunteer atau relawan yang ikut membantu. Nah, seperti ini, membantu mengatur lalu lintas, sehingga kita perlu mengurangi kecepatan dan jangan terlalu kencang karena cukup berbahaya. Perempatan yang ada ini tidak dilengkapi dengan lampu merah. Memang mungkin sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat sekitar, dari arah yang samping-samping CLS ini mungkin mereka akan terlebih dahulu berhenti untuk mengutamakan yang di CLS. Namun demikian kita yang melintas di CLS ya harus pengertian juga agar sama-sama selamat, sama-sama aman, dan tidak membahayakan satu sama lainnya. Ya, di sini kita juga perlu mewaspadai ya banyaknya truk-truk material baik yang mengangkut batu maupun pasir melintas di jalur ini juga. Selain itu kendaraan motor roda 2, kebanyakan untuk masyarakat sekitar yang melintas di sini, terkadang saya masih sering melihat tidak dilengkapi dengan safety riding. Banyak yang berkendara tidak pakai helm, bahkan berboncengan 3. Ini yang cukup perlu diwaspadai. Jalur lintas selatan ini memang lebih menyusuri dan mendekati pantai selatan.
Jadi dengan adanya mega proyek dari Kementerian PUPR ini, diharapkan ini bisa mengurai kemacetan di jalur nasional dan juga bisa menumbuhkan geliat perekonomian masyarakat di sekitar jalur lintas selatan. Karena di sini dekat pantai, maka ada beberapa spot-spot pantai yang kiranya cukup menarik. Ini dikelola oleh masyarakat ataupun pemerintah setempat untuk dijadikan tempat wisata. Jika ada persimpangan, jika ada rambu-rambu seperti ini, kita perlu mengurangi kecepatan karena nantinya ada relawan yang ikut mengatur lalu lintas berdiri di tengah jalan, sehingga kita harus berhati-hati terhadap orang tersebut maupun kendaraan dari simpangan yang lainnya. Jalannya rata-rata seperti ini ya teman-teman ya, cukup halus ya. Ya sesekali kita melintas seperti ini ya, meskipun ini marka garis lurus tapi kita lewati karena line of sight atau jarak pandang kita masih bisa menjangkau di depan. Jadi kita perlu berhati-hati dan waspada saja. Ya sebenarnya tidak boleh ya mengikuti seperti itu. Kalau memang ada marka lurus ya kita nggak boleh melintas untuk mendahului. Tapi itu tadi terpaksa ya saya lakukan. Saya rasa teman-teman semuanya pengguna jalan kayaknya seperti itu. Asalkan kita mengertilah basic dari keselamatan mengemudi, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Kalaupun jalurnya itu atau markanya lurus tapi kita masih bisa menjangkau jarak pandang kita, ya kita bisa lakukan sedikit bukan pelanggaran ya, tapi kebijaksanaan. Nah itu di samping kanan kita itu adalah pantai selatan ya, Samudra Hindia langsung. Jadi lewat jalur ini ya cukup apa ya, lancar sekali. Kalaupun jalur-jalur nasional seperti ini kendaraan tidak begitu ramai, jalurnya cukup lebarnya dan kondisi aspalnya bagus, kemudian banyak trek-trek lurus, wah pasti ini akan berpengaruh pada waktu tempuh kita. Tapi tetap berhati-hati, jangan terlalu ngebut dengan tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan keselamatan. Ya, di sini kita akan melintas beberapa jembatan seperti ini. Bahkan ada yang lebih besar ya nantinya. Jembatan ini yang menghubungkan terus jalur lintas selatan. Jembatan dengan lebar yang cukup untuk kendaraan, ya kita harapkan agar masyarakat sekitar tidak memanfaatkan jembatan untuk tempat nongkrong. Karena di beberapa jembatan itu ada yang digunakan bahkan orang berjualan di atas jembatan, yang mana sebenarnya jalurnya itu tidak terlalu lebar dan ini cukup berbahaya sekali ya. Ya ini kita, nah ini jembatan seperti ini banyak sekali orang berjualan. Nah ini ada yang jualan di atas jembatan. Nah ini yang perlu ditertibkan sebenarnya. Jadi kita mohon pemerintah setempat atau pihak yang berwenang agar menertibkan ya. Ini memang banyak orang yang mungkin nongkrong di atas jembatan ya untuk menikmati suasana atau pemandangan yang bagus. Cuma ini kita, waduh ini agak terhalang. Karena lebar jembatan ini sebenarnya hanya cukup untuk 2 lajur pelintasan kendaraan. Nah ini kalau kita berpapasan kendaraan kita harus berhati-hati. Ini masyarakat banyak yang berhenti juga ini. Nah, ya parahnya kan ada penjual, akhirnya mereka berhenti kemudian makan di trotoar, namun kendaraan penjualnya berada di jalur utamanya. Ini jembatan ini cukup panjang saja teman-teman. Memang mungkin ini menjadi daya tarik masyarakat untuk dijadikan tempat wisata. Cuma ya perlu dipertimbangkan lah, khususnya pada pemerintah, agar melihat kondisi seperti ini karena demi ketertiban dan keselamatan bersama.
baik para pengguna jalan yang melintas maupun masyarakat yang berada di atas jembatan. Ya, teman-teman semua, masih kita lanjutkan perjalanan ini. Jadi di bagian setelah jembatan panjang tadi, hampir separuh lebih ya, kita sudah mengarah ke Jember. Ini kondisi aspal semakin bagus dan halus menurut saya. Dan trek-trek di sini sangat lurus dengan tikungan-tikungan tipis. Seperti ini ya, kita harus benar-benar waspada karena banyak juga pengendara kendaraan roda 2 yang tidak mengenakan helm dan ya banyak yang tidak menggunakan safety riding dengan baik. Dan biasanya mereka juga kurang menyadari, maksudnya ketika ada suara klakson atau mobil di belakangnya, tetap saja tidak mau meminggirkan kendaraannya. Nah, ini yang perlu kita waspadai juga agar sama-sama selamat, sama-sama aman dalam perjalanan. Sekali lagi, kondisi jalan seperti ini jangan sampai membuat kita terlena. Jangan sampai mengantuk sedikit pun karena trek lurus ya. Kita lihat seperti ini teman-teman ya. Wah, seperti rasanya di Amerika ya. Dengan kondisi jalan yang bagus, lurus. Wah, rasanya pengen sekali ngeber kendaraan dengan kecepatan yang cukup tinggi. Tapi kalau bisa jangan, karena masih banyak pengguna jalan yang lain. Meskipun lajur-lajur di sini jauh dari pemukiman, ya tetap kita harus jaga emosi kita, ambisi kita untuk menggeber kendaraan dengan kecepatan yang membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain. Apalagi saat melintasi jembatan yang ada penjualnya seperti ini, kemudian ada kendaraan, ini yang saya bilang motor yang nggak mau sedikit minggir. Ya ini malah berdua, kita klakson juga tidak dengarkan. Waduh, kita kasih sirine pun juga nggak respon ya. Padahal bisa dilihat ya dari arah yang berlawan itu ada kendaraan, terus kemudian ada dengar klakson mobil. Ya sepertinya mereka acuh banget gitu. Jadi kita yang harus benar-benar sabar dan waspada agar ya sama-sama aman dan selamat. Baik, tetap kita lanjut ya teman-teman. Jadi kondisi jalannya seperti ini. Ini sudah dekat sekali ya dengan jalur pantai selatan. Itu bisa kita lihat. Kira-kira 100 sampai 200 meter di kanan kita ini sudah bibir pantai Samudra Hindia. Ya, bagaimana menurut teman-teman? Apakah perlu kita skip video ini? Karena memang kondisinya kalau dibilang monoton sih. Tapi kita bisa melihat dan menyaksikan bahwa kondisi jalannya itu memang benar-benar masih mulus ya. Belum ada tambalan-tambalan atau jalanan yang rusak. Sehingga bisa kita rasakan bagaimana laju kendaraan kita ini cukup mulus ya. Dan saya yakin meskipun kendaraan dengan suspensi yang tidak begitu bagus pun, kalau menyusuri jalan seperti ini pasti terasa lebih nyaman ya, karena tidak ada jalan-jalan yang rusak maupun gundukan tanah, portal dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa kawasan wisata ya di sebelah kanan kita yang menuju ke pantai. Banyak sekali destinasi-destinasi wisata yang mulai dikembangkan oleh masyarakat maupun pemerintah setempat. Jadi menurut saya ini bagus juga ya, karena ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengendara yang ingin melintas di jalur lintas selatan. Dan juga tentunya bisa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di pantai selatan.
Oke teman-teman, sambil kita mendengarkan soundtrack musik, kita nikmati bagaimana jalur di lintas selatan ini begitu sangat menarik. Dan saya yakin bagi Anda yang memiliki kendaraan dengan performa yang bagus dan ingin pengalaman bagaimana mengendarai mobil atau motor di jalanan yang mulus, disinilah tempatnya. Sekali lagi perlu kita waspada ya, di sini di persimpangan-persimpangan seperti ini akan ada relawan-relawan lalu lintas yang mengatur kendaraan dan menyeberangkan dari persimpangan yang tidak dilengkapi dengan lampu merah. Ini juga ada beberapa spot-spot pemukiman warga di sebelah kiri. Kalau di sebelah kanan ini sepertinya sudah tanah milik pemerintah ya, karena sudah dekat dengan bibir pantai. Ya, kembali lagi kita melintasi jembatan yang cukup epik ini. Cuma sayangnya di situ ada penjual. Ini kalau sore, lebih sore lagi banyak penjual-penjual yang ada di jembatan. Ini yang perlu diperhatikan ya. Kita mohon kalau memang jembatan ini akan dijadikan sebuah destinasi wisata, ya perlu dikelola dan dikembangkan tempatnya agar memberikan keselamatan baik bagi para wisatawan maupun para pengendara kendaraan. Karena fungsi dari jembatan ini sebenarnya bukan untuk wisata, tapi untuk menyambungkan sebuah jalan yang dipisahkan oleh sungai. Ya. Jadi harus tetap fokus ya teman-teman mengendarai di jalur lintas selatan ini. Meskipun jalanan trek lurus, kita harus benar-benar fokus dan melemparkan jarak pandang kita jauh ke depan hingga ratusan meter agar bisa mengestimasikan di depan sana ada apa, seperti persimpangan tadi itu, agar kita bisa mengurangi kecepatan. Ya. Ini tetap kita coba mendahului dengan jarak yang aman. Ya, ini mulai banyak kendaraan-kendaraan di sekitar sini ya. Sepertinya ini ada tempat wisata di sebelah kanan tadi itu, berupa pantai yang entah bisa dikelola secara komersial atau maupun masih benar-benar natural atau alami. Jadi buat teman-teman yang ingin melintas ini, ingin kemudian berpiknik dengan keluarga, kemudian ingin makan bersama dengan menggelar tikar di pinggir pantai yang masih natural, bisa dilakukan di sepanjang jalur lintas selatan ini. Karena memang ada persimpangan ya yang menuju ke arah pantai, dan meskipun itu belum jalannya belum bagus, tapi kan cuma jaraknya pendek sekali. Sangat lancar sekali kita bisa mendahului kendaraan-kendaraan ini, dan jarak pandang ini sangat aman sekali ya. Meskipun ini tadi marka lurus pun ya tentunya tidak bakal lurus ya, karena ini jalurnya trek lurus sekali. Dan kalaupun ini bukan marka lurus, putus-putus pun kita juga harus tetap waspada. Tidak boleh mendahului kendaraan dengan sembarangan tanpa memperhatikan arah yang berlawanan maupun di depan kita. Ya, ini sepertinya kita sudah hampir di titik akhir ya, jalur lintas selatan CLS Lot 8 ini. Kita sudah ini sudah masuk di Kabupaten Jember ya, mungkin sudah masuk wilayah Puger. Nanti intinya di ujung jalur ini akan ditandai dengan adanya mercusuar yang ada di sebelah kanan di bibir pantai. Dari mercusuar itu nanti kita akan finish untuk melintas di CLS ini, kemudian kita akan belok kiri menuju ke arah Puger, kemudian nanti lanjut terus kita sampai ke persimpangan Rambi Puji ya. Ya, mungkin itu jalur yang perlu diperbaiki lagi karena sudah banyak melewati pemukiman, jalurnya padat, banyak masyarakat, dan kondisi aspalnya tentunya tidak sebagus ini.
Baik teman-teman semua, masih kita lanjut perjalanan ini dengan kondisi jalan yang hampir sama ya. Di sini mulai ramai pemukiman dan di sini ada kendaraan odong-odong, apa ya namanya ya, kereta-keretaan ya, biasanya untuk hiburan masyarakat sekitar, untuk wisata lokal. Jadi ini adalah kendaraan modifikasi ya, kondisinya memang cukup perlu berhati-hati ya kita dengan kendaraan seperti ini karena mengangkut banyak orang, ibu-ibu, anak-anak, dan biasanya ini dari kendaraan yang dimodifikasi, entah dari apa kendaraannya. Ya, perjalanan kita masih hampir mirip-mirip ya jalurnya, dan suasana alamnya cukup bisa membuat kita nyaman berkendara. Dan tetap harus waspada, jangan sampai mengantuk, tetap fokus pada jalan. Ini banyak juga pengendara kendaraan bermotor roda 2 yang tidak menggunakan helm. Dan kita perlu waspadai, kadang-kadang mereka juga meskipun kita kasih sinyal dengan klakson, tetap kurang begitu memperhatikan. Mudah-mudahan semuanya bisa saling menyadari ya. Kita masuk gigi 5 ini. Ya, harus tetap fokus. Ini kemungkinan kita sudah hampir mencapai di titik akhir dari JLS Lot 8 ini, dengan ditandai adanya gunung di depan sana itu yang sebelah kanan. Nanti penanda akhirnya dari jalur lintas selatan Lot 8 ini yang menghubungkan antara Lumajang dan Jember adalah Mercusuar yang berada di sisi kanan. Kondisi jalan masih sama, trek-treknya banyak lurus, tapi demikian kita jangan menggeber terlalu maksimal ya, karena nanti juga masih ada beberapa tikungan, meskipun bukan tikungan-tikungan tajam, ada juga yang beberapa tikungan tajam ya di beberapa bagian awal tadi. Nah, itu dari kejauhan sudah nampak ujung jalan ada mercusuar di sebelah kanan berwarna putih. Itu bertanda bahwa perjalanan kita di JLS ini akan berakhir dan kita nanti akan masuk ke jalur kabupaten mungkin ya. Ya, ini teman-teman, jadi dari sini sebenarnya jalur lintas selatan ini saya nggak tahu apakah proyeknya itu sebenarnya akan terus lurus melintas ya. Nanti akan tetap menyusuri bagian kanan, karena itu nanti tembus ke pantai Papuma juga ya, yang lurus itu. Udah cukup nampak dengan jelas mercusuar Puger di sebelah kanan. Dari sini kita kurangi kecepatan, kita akan masuk atau belok ke kiri. Ya, ini mercusuarnya ya. Mungkin JLS akan lurus ke depan sana ya, akan melintas, tapi masih belum selesai dan kita diarahkan penunjuk arah ke kiri. Jadi kita masuk ke arah kiri, di sini akan masuk ke Puger. Nanti dari Puger ini kita lanjut ke Balung dan nanti akan berakhir. Nanti akan melintasi pertigaan Rami Puji, kita belok kanan menuju kota Jember. Nah, itu tadi teman-teman perjalanan kita melalui jalur lintas selatan Lot 8 yang menghubungkan antara Lumajang dan Jember, yang sampai akhir tahun 2023 ini kondisinya sudah cukup bagus, namun masih berakhir di daerah Puger. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa untuk tetap subscribe, like, komen, dan share video ini agar kami tetap bersemangat untuk membuat konten-konten serupa. Sampai jumpa.